Kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingatkan lagi. Harus bahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran, Dhamma. Yang ketiga, harus berbahagia karena beruntung masih hidup, masih bisa berjuang untuk mencari pesangon untuk mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini tanggal 2 Mei, April sudah. Anicca Vata Sangkara, apa yang terpadu tidak kekal adanya. Kemarin hari Sabtu banyak orang happy karena libur, katanya hari buruh. Saya ngetes loh yang namanya buruh. Saya tanya sama teman-teman, nggak bisa. Saya tanya sama teman-teman, kamu ini buruh apa bukan? Karena kebetulan yang saya tanya itu guru-guru. Kamu buruh apa bukan? Gitu ya. Ada yang ngomong, ya mestinya ya iyalah. Ya ini kalau guru itu buruh apa enggak ya? Jadi menarik sekali. Saya mulai mikir, ternyata secara umum mungkin kita bilang bahwa pandangan kita ini masih membingungkan atau dibingungkan, saya nggak ngerti. Tapi idenya adalah ada suatu galah gitu ya, yang kalau ting 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 lurus gini, itu sepertinya kita sama gitu ya. Tapi kelihatannya kita ternyata memandang sesuatu itu dengan kacamata yang tinggi dan rendah. Betul ya? Coba kita lihat. Kamu kerjanya apa? Tukang sapu. Rendah. Gitu ya? Kok kamu pakaiannya nggak bagus? Rendah. Kamu kok tinggalnya di jalanan? Aku kan di kantoran. Rendah. Kantorku ber-AC. Kantormu? Kantorku nggak punya AC. Rendah. Jadi banyak sekali urusan tinggi rendah yang mungkin membuat kita ini jadi manusia yang bingung ya. Pekerjaan, kalau bahasa Inggrisnya white collar, kerahnya itu putih. Kerjanya pakai dasi. Atau blue colored, kerahnya biru. Rendah. Kotor itu rendah, bersih itu tinggi. Bener gak? Secara umum kan kita gitu tuh. Jadi kalau saya ini kerjanya di kota besar, wah jalan saya kayak gini. Kalau di desa, jalan saya kayak gini. Mungkin enggak? Kalau kita punya Mercy, wah itu jalannya gini, kuncinya ditunjuk-tunjukin. Tapi kalau kita punya sepeda, disembunyiin. Ya. Jadi seberapa banyak kita ini ternyata memang goblok. Pandangan salah itu menguasai pola pikir sehingga kita ini ya pasti menderita lah. Coba kita lihat kalau kita bilang buruh, yang sebelah sananya apa? Majikan. Betul ya? Jadi seakan-akan buruh itu rendah, majikan itu tinggi. Seberapa tahu kita ini sebenarnya sudah kejebak dalam apa yang kita namakan dunia komersial, worldly things, keduniawian. Jadi akibatnya apa? Muncul apa yang namanya superior
superior, merasa tinggi, dan inferior, merasa rendah. Damadesana itu kalau tidak ada Lani Anggawati. Lani Anggawati itu ciamik, yang lain rendah. Terus Adi sama Pak Sus bilang, Bu, lah bulan itu kan notek toh. Oh iya. Jadi berarti pandangan saya salah. Yang hebat tuh yang bisa IT, Adi, Pak Sus itu tinggi, yang lain rendah. Terus tanya, lah ruangannya itu yang bersihin siapa? Apa Adi sama Pak Sus pernah bersihin? Nyapu, ngepel? Kalau ruangannya itu kotor, emangnya hebat? Iya ya. Terus yang nyapu dan ngepel tinggi, yang lain rendah. Seberapa tahu kita ini cuma urusannya dengan itu. Maka kalau disebut kesombongan itu disebabkan karena perbandingan, ya, jadi ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah, yang ini sama. Dan yang menarik adalah tiga-tiganya ini potensial untuk menyebabkan kesombongan. Dan kalau perbandingan itu saya sama dia ya sama-sama baik. Ya kalau kamu mikir, loh aku apik toh sama-sama dia, ini kesombongan langsung dikit. Maka saya melihat, ayo kita mikirnya melihat ke dalam ya. Kalau saya ini tukang sapu, kenapa saya merasa rendah? Kalau saya ini majikan, kenapa saya merasa tinggi? Itu sebenarnya itu aneh ya. Kalau kita lihat misalnya saja kapal. Bagian-bagian kapal itu kan banyak banget ya. Wah, tiangnya gagah perkasa. Inilah aku tiang kapal menuju kemana aku yang nanti dulu. Ini loh, ekornya itu loh, mau belok kemana itu berarti kemudinya, roda kemudi itu yang paling hebat. Kamu tanpa aku, kamu kesasar. Dah ganti lagi. Terus yang apa namanya, sekrup-sekrup kecil rendah. Kalau sekrup-sekrup kecil itu tiba-tiba ngomong aku, kalau dipandang rendah, aku akan copotkan diri. Semua sekrup hilang. Tenggelam enggak kapalnya? Tenggelam. Jadi sebenarnya kalau kita ini pas berada di mana, yang benar itu ya nggak usah merasa tinggi, nggak usah merasa rendah. Karena apa yang dimunculkan di dalam pikiran, dalam pola pikir, itu membawa pada penderitaan. Saya kasih contoh. Banyak kebudayaan Jawa khususnya yang urusannya dengan tinggi rendah ini amat sangat kentara ya. Jadi misalnya saja kalau saya ngomong sama Siska itu saya bisa ngomong kowe. Tapi kalau Siska ngomong sama saya yang sudah tua dan ini kelihatannya bosnya, ngomongnya apa? Panjenengan gitu ya. Benar. Jadi tinggi rendah itu bagi kebudayaan Jawa amat sangat ditekankan. Jadi kalau suatu ketika saya ini pernah bawa pacul keluar, waktu itu saya masih muda, masih gagah, masih kuat. Saya macul di depan karena ada satu gundukan yang saya pikir itu harus diluruskan gitu. Dan ada orang naik mobil lewat, berhenti, jeret. Wong bosok macul, komentarnya kayak gitu. Saya nengok gitu, itu orang baru saja minta diskon sama saya. Tapi dia berani ngomong, wong bosok macul. Jadi kita lihat bahwa pikiran orang itu kualik-waliknya sering ya, terbalik-baliknya. Kita lihat, kalau pagi-pagi guru-guru nyapu, kelasnya dibersihkan, disulai. Ada yang komentar, wong guru kok nyulai, wong guru kok nyapu. Kalau orang itu berani ngomong sama saya katakan, kowe ra gelem nyapu, ra gelem nyulai, aja nguyuh. Jangan kencing, karena kamu kencing itu pakai kamar mandi, betul? Kalau kamu nggak mau bersihkan kamar mandi, nggak usah kencing. Kalau kamu nggak mau bersihkan kamar mandi, nggak usah sana di sungai.
pandangan-pandangan yang malu tidak pada tempatnya. Lalu, kalau kita nggak hati-hati, pas pada waktu kita ini melakukan pekerjaan yang notabene dianggap rendah, kita sendiri merasa rendah, kan aneh toh. Kalau sesuatu kerjaan harus dikerjakan, lah mau dikerjakan, nggak usah dilabelin rendah. Gengsiku neng di. Gengsi yang merupakan manifestasi kesombongan, ini kita pelihara loh. Kepala sekolah markiri. Ora pantes. Saya katakan, lah kenapa? Saya ini mau dianggap jelek, dianggap goblok, dianggap apa? Saya pernah loh markiri di jalan raya. Loh gagah toh. Karena apa? Macet. Dan tidak ada orang yang bergerak, cuma din. Lah perempatan tidak ada yang mau ngalah. Gimana? Waktu itu saya pergi sama Wena, seperti biasa. Ayo, mengopo. Iki sampai sesok ya ora obahin, sampai besok ya nggak akan gerak kalau nggak ada yang nganu. Jadi saya turun, Wena yang nyopirin, saya ngomong, sopirono, aku tak markirin. Saya keluar, Wena kan kurus, jadi kan langsung jebret gitu kan gampang ya. Saya keluar, saya gini, ayo terus, saya tahan supaya ada lubang. Sehingga jalan. Orang-orang melihat saya, kira dan sudah perempuan, cantik jelita lagi. Berani ya seperti itu. Nih ngapain? Saya nggak merasa lebih rendah, saya nggak merasa harus dipuji, saya nganggap itu ya seharusnya dilakukan lah. Kalau saya kepengen dipuji, saya merasa itu rendah, yang salah pola pikir saya. Maka kalau kita lihat rendah, tinggi, hati-hati loh. Pada waktu kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap tinggi, hati-hati. Itu tidak ada urusannya sama lebih tinggi atau lebih rendah. Semua pekerjaan itu harus dilakukan. Jangan diembel-embelin satpame. Lalu kalau kita dikasih pakai pakaiannya seragam, pakai dasi, wah peng-pengan jalannya aja, wah. Terus memandang rendah yang lain. Orang Klaten pergi Jakarta, yang jadi keluarganya ini, wah, anak saya sak menika wonten Jakarta. Wah, peng-pengan sekali. Orang yang kerja di Jakarta ini juga kalau pulang ke Klaten dia ngomong, wah gua udah nggak bisa ngomong bahasa Jawa, babar blas. Padahal babar blas itu ya bahasa Jawa. Tapi soknya ini ya, gengsinya ditaruh dalam hal-hal yang bisa kita lihat, kita pamerkan. Itu apa enggak salah? Ya, jadi kalau kita pas melakukan kerjaan yang dianggap tinggi, jangan mau dianggap tinggi. Itu biasa. Lani Anggawati ngasih dhamma di sana, pinter. Halah, kalau enggak ada yang mendengarkan mau ngomong sama siapa. Jadi sebenarnya paticca samupada, segala sesuatu itu saling adanya itu bergantungan, karena ini menjadi sebab baru, akibat menjadi sebab akibat. Itu cuman kayak gitu, cuman segitu aja. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita tercuak, dijebak sama hal-hal yang lebih tinggi, lebih rendah. Matilah kita dalam gerobyakan, bukan damai. Dalam gerobyakan. Karena pola itu pola yang salah. Ya, jangan merasa aku ini pekerjaannya white collar. Saya selalu menganggap orang-orang yang menganggap satu pekerjaan itu pekerjaan kotor, harusnya kehidupan yang akan datang jadi orang-orang seperti itu. Kenapa? Coba kita lihat. Orang-orang yang kerjanya di got-got, melakukan pekerjaan rendah, mikir lagi dong. Itu melakukan kerjaan yang sungguh amat sangat mulia sekali. Seberapa banyak orang yang memikirkan bahwa itu pekerjaan yang mulia? Para pekerja rumah tangga, seberapa mereka ngerti itu pekerjaan mulia? Tapi sebaliknya, orang-orang yang berada di sana tidak merasa itu pekerjaan mulia. Jadi salah kaprah tuh. Akibatnya apa? Penderitaan bergulir. Mari pada hari buruh ini kita mulai mikir, aku ini buruh apa enggak? Kalau saya ngomong,
Aku bukan buruh, aku karyawan, aku pekerja. Istilahnya karyawan. Wan itu orang, ya, seniman, karyawan. One man itu artinya orang. Karya itu artinya apa? Kera, dari kata kera artinya kerja. Maka tidak heran kalau presiden kita punya kabinet kerja, itu luar biasa. Semua orang harus kerja. Dan jangan memandang tinggi, memandang rendah. Mereka-mereka yang di atas. Makanya kalau Pak Jokowi itu belusuan, itu hal yang aneh bin ajaib. Saya katakan itu yang seharusnya dilakukan. Apa orang di atasan tidak mau ngerti sebenarnya di bawah ada apa? Berarti mereka itu bukan pemimpin, nggak ngerti as it is, sebagaimana sungguhnya sungguh. Sebenarnya benar kayak apa? Karena apa? Karena terpukau sama aku atasan. Terus aku bawahan. Emangnya kalau udah di atas paling pinter? Emangnya kalau udah di bawah paling goblok? Enggak juga. Orang yang di bawah bisa lebih pinter daripada atasan kok. Bener gak? Orang yang di atasan bisa lebih goblok dari yang di bawah kok. Betul gak? Jadi mari kita membenarkan pola pikir kita bahwa pekerjaan selama kita hidup, kita terus bekerja. Maka mari kita sambut tanggal 2 hari karyawan, hari pekerja. Hari ini kita menjelang satu karyawan, orang yang berkarya. Dan orang ini namanya Pak Sus. Sudah berkarya banyak tahun membantu saya yang rewelnya setengah mati. Tapi untungnya kuat ya, jadi masih hidup sampai sekarang. Dia orangnya pemalu banget, tapi saya katakan, Pak Sus ini kan sebenarnya bisa cerita banyak. Ini mumpung ada Bu Susan yang bisa ngasih konsultasi gratis loh Pak. Ayo Pak. Maka mari kita dengarkan. Inilah Pak Sus. Ayo Pak. Suatu hari, Bulani meminta saya untuk membuat cerita sharing tentang manfaat dhamma. Waduh, pikiran saya langsung melayang-layang, membayangkan betapa sulitnya saya harus menuliskan pengalaman saya. Langsung ke masa-masa sekolah, cara menulis sebuah cerita. Pikirkan tema cerita, kerangka cerita, alur cerita, dan sebagainya. Tetap buntu. Rasa-rasanya lebih mudah membuat aplikasi untuk komputer daripada sharing tentang manfaat dhamma. Tetapi, karena mengingat kebaikan Bulani, rasanya kok kurang ajar kalau diminta menulis saja tidak dilakukan. Setelah sekian lama, akhirnya dengan segala daya upaya karena kere harus sakti, diusahakan menulis dengan harapan akan diedit Bulani menjadi lebih panjang, lebih bagus, lebih mengena, dan seterusnya. Sudah lebih dari 5 tahun saya bergabung dengan keluarga besar CEC Putra Bangsa. Sebelumnya, saya adalah manusia dengan paket lengkap penuh dengan lobha, nafsu serakah, dosa, nafsu benci, moha, nafsu ego, kegelapan batin. Beruntung bagi saya bisa mengenal Bulani dan Bu Wena yang sampai saat ini sudah saya anggap sebagai orang tua saya. Sekaligus memang orang yang sudah tua. Di seluruh dunia CEC Putra Bangsa, semua orang memanggil mereka Cik Lani dan Cik Wena. Saya juga disuruh memanggil begitu. Tetapi saya bilang, saya sudah tidak punya orang tua lagi dan Bulani saya anggap orang tua saya. Kalau manggil Cik, rasanya tidak pas. Jadilah saya satu-satunya orang di sini yang panggil Bu. Bicara tentang manfaat dhamma, ada momen menarik. Di saat sedang edit video khotbah Bulani di Vihara Bodhivamsa, saya sudah dibuat terkejut karena Bulani selalu memakai istilah salam 3 hoki yang pas dengan momen Pak Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden dengan salam 3 jari. Salam 3 hoki. Isi dari salam 3 hoki inilah yang membuat saya terkejut. 1. Beruntung terlahir sebagai manusia. 2.
beruntung mengenal ajaran kebenaran. 3. Beruntung masih hidup. Poin 1. Terlahir sebagai manusia. Ya, memang saya terlahir sebagai manusia. Tetapi selama ini saya tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa saya bisa saja tidak terlahir sebagai manusia. Mengerikan bila melihat alam kehidupan di luar dunia manusia. Apalagi Bulani menerangkan ada 6 alam kehidupan. Alam manusia, alam binatang, alam makhluk halus beta, alam makhluk raksasa Asyura, alam surga, alam neraka. Semuanya makhluk. Saya lihat Bu Wena dan Bu Endang memperlakukan binatang peliharaan di sini sebagai makhluk. Doa yang sering saya dengar adalah semoga semua makhluk bahagia. Itu juga ada di kaca mobil sekolah. Baru-baru ini ada anjing yang sakit keras. Bu Wena dan Bu Endang merawat dengan amat sangat baik dan telaten. Diberi obat-obatan yang terbaik, disuapin setiap beberapa waktu, dikasih oksigen setiap jam, dan ada 2 dokter hewan yang datang setiap pagi dan malam untuk mengecek infus dan mengobati ini itu. Kepomo banget, begitu orang Jawa bilang. Sayangnya, anjing yang bernama Bala tersebut akhirnya menyerah kalah pada kehidupan. Tetapi, seenak apapun jadi binatang, tetap saja jauh lebih baik jadi manusia. Maka, saya tiba-tiba tersadar bahwa terlahir sebagai manusia benar-benar merupakan hoki yang nyata. Poin 2. Mengenal ajaran kebenaran. Saya pernah menyatakan kepada Bulani bahwa saya sudah menganggap mempunyai keberuntungan, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan bergabung di CEC Putra Bangsa. Saya juga sudah mengenal ajaran kebenaran yang mengarahkan pada berhentinya penderitaan, padamnya duka. Banyak kata-kata bijak yang kadang-kadang mendampingi ketika saya mengerjakan tugas dari Bulani. Apalagi kadang saya bekerja sambil ditungguin Bulani di samping saya. Lalu saya bisa bertanya, atau kadang Bulani tiba-tiba menerangkan suatu hal pada saya. Pernah saya merasa bingung, kalau pas Bulani ngomong, apa saya harus berhenti bekerja dengan komputer, atau lanjut bekerja sambil mendengarkan? Saya biasanya langsung berhenti dan memutar tubuh supaya menghadap Bulani. Tetapi Bulani bilang, mau lanjut ya boleh, mau berhenti ya boleh. Soalnya dia tahu saya salah tingkah, takut dianggap tidak menghormat. Bulani ketawa dan bilang, sikap menghormat itu bukan cuma dengan cara menghadap saya dan berhenti bekerja. Pak Sus bisa saja bersikap fisik menghormat, tetapi di dalam hati menyumpahi saya. Lalu saya juga tertawa. Cuma, kalau topiknya agak sulit, biasanya saya berhenti bekerja kalau ada pertanyaan yang melintas di pikiran. Dari momen-momen seperti itu, saya banyak sekali belajar. Yang menyenangkan, Bulani tidak pernah marah kalau saya mengajukan pertanyaan konyol. Semuanya diterangkan dengan sabar dan jelas sampai saya mengerti. Bulani seringkali menjelaskan pentingnya menjaga pikiran. Tentang pikiran ini, banyak sekali hal-hal baru buat saya. Poin ketiga, masih hidup. Inilah yang terutama membuat saya menyadari selama ini saya ngapain saja, kemana saja, di mana saja, baik secara jasmani maupun rohani, penuh dengan loba, dosa, moha. Sing wis yo wis, itu kata-kata Bulani. Kalaupun masa lalu saya penuh dengan loba, dosa, moha, mumpung masih hidup, semoga saya bisa mengisinya dengan karma baik untuk pesangon pindah alam. Jadinya, saya kembali merasa hoki bekerja di tempat yang baik. Kata Bulani, dunia pendidikan itu syarat dengan kesempatan berbuat baik. Apalagi, tugas saya banyak berurusan dengan dhamma yang merupakan pesangon pindah alam. Suatu kali, saya curhat pada Bulani.
Kenapa tiba-tiba pada saat makan, saya berpikir besok-besok tidak bisa makan ini lagi? Pada saat berkumpul bersama keluarga, saya berpikir besok-besok tidak bisa seperti ini lagi. Apakah saya sudah dekat dengan kematian? Tetapi Bulani malah tertawa terbahak-bahak dan bilang, takut atau tidak takut, Pak Sus pasti mati suatu hari. Itulah gaya khas Bulani. Tidak membiarkan saya melarikan diri dari kenyataan hidup bahwa semua makhluk yang terlahir pasti mati suatu hari karena perpaduan jasmani rohani itu terurai. Bulani itu kalau bicara blak-blakan dan tidak sungkan berterus terang. Lama-lama, karena sering mendengar Bulani ngomong tentang kematian, ketakutan saya agak berkurang sedikit. Pernah Bulani bilang, Pak, nek saya mati, buku ini bisa dibagikan pada yang layak. Itu waktu saya layout buku berjudul Mati Itu Pasti. Ya, begitulah Bulani. Sering bikin saya gelagapan karena blak-blakan mengulas kehidupan. Bulani tidak mau meladeni emosi yang cengeng seperti kesedihan berkepanjangan atau sakit hati yang menggerogoti ketenangan. Katanya itu goblok. Hidup jangan dikotori dengan yang tidak mutu, yang tidak mengarah pada kebaikan. Selama 5 tahun itu juga, saya mengetahui ternyata banyak pandangan salah tentang hidup dan kehidupan. Pada awal-awal bergabung dengan keluarga besar CEC Putra Bangsa, pikiran saya dibelenggu oleh keraguan. Sehingga takut bertindak, takut salah. Nanti kalau disalahkan bagaimana? Nanti kalau hasilnya jelek bagaimana? Cenderung moha. Begitu menurut Bulani. Artinya, keakuan saya besar, pikiran saya dipenuhi kegelapan. Padahal, awalnya saya justru anggap baik kalau saya berhati-hati, meminta pendapat, menunggu komentar, dan lain-lain. Tetapi, kata Bulani, ketakutan dan keraguan saya kebangetan. Karena pekerjaan yang ditugaskan pada saya seringkali tidak cepat selesai karena saya masih menunggu. Tadinya, saya pikir itulah cara meredam moha. Ternyata caranya salah karena saya banyak menunggu, tidak aktif bertanya. Bulani memberi semangat saya untuk berani mengambil keputusan, mengerjakan sebisa-bisanya, dan kemudian menunjukkan hasilnya pada Bulani. Soalnya, Bulani seringkali punya banyak proyek dan sering pergi ke sana kemari sehingga ada perasaan sungkan kalau saya mau menyela untuk menunjukkan hasil yang sudah saya garap. Padahal, banyak tugas yang harus saya kerjakan sesuai dengan banyaknya pemikiran di benak Bulani yang aktif muncul dengan berbagai variasi. Misalnya saja, bisa tiba-tiba Bulani minta dibuatkan banner untuk para pendana atap lapangan kosa di kampus 2. Berarti, saya harus mengumpulkan data para pendana. Tetapi, Bulani juga ingin bikin buku identitas keluarga besar. Berarti, saya harus mengumpulkan foto para karyawan seluruhnya. Lalu, Bulani juga menulis buku tentang COVID. Saya harus membuat foto-foto yang menggambarkan situasi yang nantinya hilang kalau COVID sudah berlalu. Nama bukunya saja mengenang pandemi COVID-19. Jadi, saya harus bisa membayangkan apa saja yang akan hilang, seperti misalnya studio, protokol kesehatan, guru mengajar, dan lain-lain. Belum lagi kalau ada terjemahan kitab suci yang akan terbit. Saya harus segera mengatur layoutnya karena pasti segera harus dicetak. Jadi, pengalaman saya bekerja dengan Bulani itu penuh kerubiakan dan kecepatan. Pelan-pelan, saya bisa mengubah pola pikir mengikuti derap dinamikanya Bulani yang penuh ide. Seringnya Bulani bilang, "Setelah aku mati, Pak, ayo cepat." Saya mengerti bahwa setiap tindakan itu punya akibat. Dan kalau saya tidak melakukan perbuatan, itu pun juga mempunyai akibat.
Kalaupun Bulani tidak menganggap pekerjaan saya sesuai, biasanya lalu kami bekerja bersama, sehingga sinergi itu memberikan hasil yang lebih baik. Akhirnya, saya pun mulai mampu memberikan usul dengan cukup spontan. Kalau begini bagaimana, Bu? Kalau baik, Bulani langsung setuju. Kalau tidak, kami pikir lagi untuk bisa memperoleh solusinya. Kadang, grogi juga kalau kerja ditungguin Bulani. Tetapi, kata Bulani, dia senang melihat saya beraksi jadi bos dengan komputer sebagai batur. Lah begitu Pak, kita harus jadi bos. Bos bagi pikiran. Jangan jadi bature nafsu. Tetapi seringnya kita jadi bature nafsu. Saya belajar dari hal-hal yang kelihatannya sepele seperti itu, yang ternyata bisa dimaknai sebegitu dalam. Maret 2020. Setelah COVID-19 melanda Indonesia, situasi berubah, rutinitas berubah. Pikiran jadi kacau karena memikirkan anak, Lia dan Tata yang masih ada di Jogja. Tetapi saya ingat, tidak akan terjadi padaku apa yang bukan menjadi bagian dari buah karmaku. Sambil menunggu perkembangan, saya atur waktu jemput Lia dan Tata karena pembelajaran dengan tatap muka sudah ditiadakan untuk waktu yang belum diketahui. Begitu juga di sekolah Putra Bangsa, tatap muka ditiadakan. Tetapi Putra Bangsa segera gregah obah mempersiapkan studio untuk pembelajaran online, termasuk akhirnya untuk ibadah online Bulani. Pak Eko rutin WhatsApp saya untuk jadwal khotbah Bulani di hari Minggu. Sering juga saya mengikuti khotbah secara online, termasuk kadang diminta untuk membuat PowerPoint dari materi yang diberikan Bulani. Akhirnya, saya juga mendapat pengertian baru melalui materi khotbah Bulani, yaitu mengenal Dhamma lebih dalam lagi. Seringkali saya bertanya tentang materi khotbah, kadang menjadi lebih mengerti, kadang tambah bingung. Tetapi Bulani akan menjelaskan secara tuntas. Inilah yang ikut membentuk saya dan keluarga saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena banyaknya masukan-masukan dan solusi-solusi yang saya terima selama di CEC Putra Bangsa, maka pelan-pelan saya bisa mempunyai tuntunan untuk keluarga saya. Sedikit cerita, Bulanilah yang memberi masukan kepada saya supaya Tata masuk di Fakultas Psikologi. Waktu itu saya langsung berpikir, waduh, bisa-bisa ketemu dengan orang sakit mental, stres, dan lain-lain. Lah, nanti kalau jadi ikut stres bagaimana? Tetapi Bulani meyakinkan bahwa sebaiknya saya berdoa yang terbaik untuk Tata. Jangan mikir yang aneh-aneh, Pak. Serahkan saja pada karma. Banyak-banyak berbuat baik, nanti kehidupan ini akan menata diri. Kalau sebaiknya Tata masuk psikologi, ya nanti dia akan diterima di situ. Sebenarnya, ada hal aneh dalam perjalanan hidup Tata. Awalnya, dia sudah daftar ke psikologi Universitas Sanata Dharma, tetapi ditolak. Saya waktu itu bingung sekaligus lega, karena kuliah di universitas swasta kan mahal. Saya bilang, Tata pengen kuliah di universitas negeri supaya tidak terlalu membebani orang tuanya. Dan kembali Bulani mengingatkan, manusia harus berjuang menanam karma baik, nanti buahnya pasti juga baik. Saya pernah bilang bahwa Tata itu tetap tidak mau menyontek di masa online ini. Saya yakin ini adalah salah satu hasil didikan selama di SMP Putra Bangsa. Bulani senang mendengarnya. Bagus dong Pak, bilang sama Tata. Memang harusnya begitu. Berjuang saja sebaik-baiknya, sebisa-bisanya, jangan bikin karma buruk. Buah karma baik itu luar biasa. Pokoknya, Tata tetap harus pegang kejujuran, pegang integritas. Benar juga, waktu diumumkan,
Tata termasuk 40% siswa yang berhak ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Tata ada di nomor 12. Ini adalah hasil murni perjuangan Tata sendiri dari semester 1 sampai semester 5. Di kelas, Tata menjadi satu-satunya siswa yang berhak ikut seleksi perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan yang tidak pernah ikut bimbingan belajar, walaupun sebelumnya sempat berkecil hati. Tetapi semua itu belum selesai. Tata masih harus melalui seleksi nasional. Saya bilang ke Bulani, dan dijawab enteng, "Ndak apa-apa, justru Tata itu yang benar. Berjuang terus dengan benar. Jangan khawatir, nanti akan ada jalannya sendiri." Karma baik itu berbuah. Kekecewaan saya jadi anicca, hilang entah kemana. Saya jadi sadar, memang pikiran sifatnya begitu, gonta-ganti terus dan dilekati oleh nafsu. Dan yang terbaik itulah yang terjadi. Tata diterima di Fakultas Psikologi UGM melalui jalur undangan. Rupanya memang betul, kalau kita konsentrasi pada usaha keras berkarma baik, buahnya tidak mengecewakan. Buahnya juga kebaikan. Ya, itulah Bulani, yang tidak hanya memperhatikan urusan pekerjaan, tetapi juga peduli dengan keluarga saya. Buah karma baik juga saya terima dari Bu Lisa, yang dulu adalah murid kesayangan Bulani. Adanya perhatian dari Bu Lisa yang ikut memberikan kepedulian atas pendidikan anak-anak saya, membuat saya menyadari bahwa energi positif Bulani, Bu Wena, dan seluruh keluarga besar CEC Putra Bangsa telah menular pada orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada saya. Sehingga saya mempunyai pikiran yang lebih seimbang, lebih bisa memberikan cinta kasih, dan lain-lain. Saya lebih bisa mengontrol perbuatan saya, ucapan saya, dan pikiran saya. Inilah yang saya rasakan secara nyata. Bulani juga selalu mengingatkan bahwa saya telah memetik buah karma baik. Jadi, saya harus segera menanam kembali. Kisah ini ternyata dipakai untuk sharing manfaat dhamma. Jadi, boleh dibilang saya sudah beruntung mendapat kesempatan untuk menanam karma baik ini. Terima kasih Bulani, terima kasih Bu Wena, terima kasih seluruh keluarga besar CEC Putra Bangsa. Saya bangga bisa bergabung dengan manusia-manusia hebat. Semoga semua makhluk bahagia. Weh, demikianlah sudah suara dari Bapak Susilo. Kemudian kita akan mendengarkan ulasan dari Dr. Cipto Susana. Jreng-jreng, monggo Bu. Ya, terima kasih Bulani. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat. Ini buku sudah saya terima ya. Jadi selamat buat Pak Sus ya, karena ini saya kira kehebatan Pak Sus ya membuat desain buku ini, termasuk di dalamnya itu dengan tekun memberikan beberapa background pada komentar-komentar saya selama Dhamma Desana, dan saya kira itu backgroundnya bagus sekali. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang sudah menerima buku ini, silahkan dinikmati kepandaiannya Pak Sus. Nah, lalu yang kedua saya juga mengucapkan selamat buat Ibu Lani dengan tim, ada Bu Wena, Pak Adi, saya kira, lalu ada Bu Endang, lalu juga ada anak-anak damanya Bu Lani, saya kira ya, yang menulis gitu. Jadi buku ini menarik sekali, meskipun saya belum selesai membaca keseluruhan, tetapi saya merasa sangat beruntung mendapat kiriman buku ini, dan nggak main-main ya. Bu Lani ngirimnya saya itu segede mesin genset ya, kardusnya, karena kakak saya bilang gini, kan itu belum dibuka tuh, dikirimnya ke rumah kakak saya bilang, itu Bu Lani ngirim mesin genset po yo, abot banget. Oh, saya bilang bukan, itu mesin genset untuk
kebaikan kita gitu ya. Jadi saya buka lalu saya bilang, siapa yang mau buku ini? Ini adalah mesin untuk pikiran kita. Itu yang saya katakan pada kakak saya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kirimannya, terima kasih keluarga besar Putra Bangsa, Wisma Sambodi dan juga CEC. Terima kasih buat Pak Sus ya. Nah, yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat buat Pak Sus yang anaknya itu diterima di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Nah, itu jadi adik kelas saya atau Bu berarti itu ya. Jadi meskipun saya sudah tua, tapi kalau menyebut itu adik kelas, bukan cucu kelas itu lebih happy ya. Jadi nggak kelihatan tua ya. Berarti anaknya Pak Sus itu angkatan 2021 ya. Betul ya Pak Sus ya? Saya angkatan 87, hebat kan? Tetap adiknya gitu. Jadi jarang ada yang mengatakan itu cucu angkatan, tetap adik angkatan. Jadi nanti akan satu alumni dengan saya Pak Sus, jangan khawatir. Nanti kalau di Kagama itu saya tetap jadi kakaknya dia. Nah, yang kedua Pak Adi mungkin bisa mulai dengan slide saya yang pertama. Saya tertarik nanti untuk mengomentari tentang Hari Buruh ya. Itu yang tadi diungkapkan oleh Bu Lani. Tetapi saya juga hari ini saya kira itu bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya. Kalau Hari Buruh itu tanggal 1 Mei, tanggal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Nah, saya memilih dengan judul Ketajaman Budi, ini ada dua hal. Yang pertama, saya itu merasa Pak Sus itu adalah seseorang yang dilahirkan dengan tipikal. Kalau minggu lalu saya bicara tentang tipikal, tipikalnya itu adalah sebetulnya dominasinya itu adalah budi carita ya. Jadi kalau saya lihat tulisan Pak Sus itu adalah tulisan seseorang yang cerdas. Jadi begitu bisa menganalisis apa makna dari 3 hoki. Itu yang mau saya apresiasi. Tetapi memang seperti beberapa saat yang sudah saya katakan bahwa budi carita ini akan beresiko kalau kita nggak hati-hati itu menjadi orang yang penuh dosa, itu satu. Yang kedua, kita juga akan mengembangkan moha. Karena biasanya orang pandai itu cenderung merasa merasa ini. Seperti Bulani katakan, seperti timbangan tadi, pasti ada orang yang pandai, ada orang yang bodoh, lalu akan merasa diri kita itu menjadi yang paling pintar. Nah, pertama, saya ingin mengomentari dulu salam 3 hoki yang diulaskan dengan sangat baik oleh Pak Sus dalam sharing yang indah dengan suara merdunya. Ini saingannya Pak Adi. Jadi Pak Adi jangan merasa iri hati dengan Pak Sus. Ini ada calon narator lain Pak Adi. Jadi nanti kita bisa bikin Wisma Sambodi ini punya acara dengan 2 narator yang sudah bagus sekali ya. Nah, Pak Adi bisa ke slide keempat dulu ya, karena berkaitan dengan yang ini. Ya, tadi saya katakan bahwa Pak Sus itu adalah seseorang yang dilahirkan dengan temperamen. Kalau kita bicara minggu lalu tentang temperamen atau 2 minggu yang lalu, itu Pak Sus itu termasuk seseorang yang dilahirkan dengan potensi untuk bisa belajar dengan baik atau budi carita. Nah, saya mau mengatakan begini. Sebetulnya ada 5 jenis manusia yang dilahirkan. Ini karangan saya ya, kalau ini nggak ada di buku Buddhism ya. Yang pertama itu
sudah membawa pemahaman benar. Nah, orang yang sudah membawa pemahaman benar ini termasuk terlahirkan sebagai orang yang punya temperamen budi carita, tetapi orang ini memang saya nggak tahu, mungkin di masa lalunya orang ini memang orang yang sangat bijaksana, sudah mencapai pencerahan, sehingga memang harus dilahirkan kembali di dunia ini, bukan karena dia itu punya karma buruk, tetapi memang harus dilahirkan di dunia ini untuk membawa pencerahan kepada umat manusia. Nah, ada banyak contoh ya, orang-orang semacam ini. Misalnya kalau kita lihat Ibu Teresa, itu tanpa belajar, dia itu betul-betul sudah membawa pemahaman benar. Ya, Dalai Lama kalau kita lihat, lalu Siddhartha Gautama, ya, lalu Mahatma Gandhi. Nah, orang-orang semacam ini nampaknya tidak usah banyak membaca buku, mereka sudah paham bagaimana bertindak benar, berpikir benar, dan bagaimana belajar tentang kebenaran. Nah, yang kedua, itu levelnya di bawahnya orang-orang itu. Belajar sendiri tanpa disuruh. Nah, orang-orang ini mungkin tidak se-advance, tidak sebijaksana tipe yang pertama, tetapi mereka itu ketika dilahirkan di dunia, itu bisa belajar sendiri tanpa harus disuruh. Nah, lalu yang ketiga, mudah paham jika diajarin. Nah, saya kira Pak Sus ini ada di antara keduanya ini. Mudah paham jika diajari dan Pak Sus juga mau belajar sendiri tanpa disuruh. Nah, itu terlihat dari apa? Tadi sharingnya Pak Sus adalah belajar dari lingkungan. Belajar dari bagaimana Bu Wena, bagaimana Miss Endang, bagaimana Bu Lani itu melakukan tindakan-tindakan benar, bagaimana komunitas Putra Bangsa dan CEC itu menularkan pemikiran-pemikiran benarnya melalui interaksi sehari-hari dengan Pak Sus. Nah, ini yang menarik juga, tanpa disuruh, ternyata Pak Sus itu belajar dari materi yang diedit. Nah, ini yang saya katakan, kalaupun orang tua punya anak modelnya seperti Pak Sus ini, alangkah bahagianya. Jadi nggak ada orang tua yang mudah stroke ya. Kenapa? Karena anak-anak yang model begini itu saya kira mudah belajar. Nah, saya berharap dari apa yang di-sharingkan Pak Sus, putrinya Pak Sus ini juga mirip Pak Sus atau bahkan lebih baik ya, sehingga kita bisa merasa beruntung karena ada generasi berikutnya yang punya budi carita. Nah, ini tipe yang keempat dan kelima ini kayaknya masuk ke moha carita. Jadi kalau kita sendiri masuk ke bagian ini atau punya anak yang masuk ke bagian temperamen moha carita, ya memang usaha kita harus berlipat ganda untuk memperbaiki diri ataupun membantu mendampingi anak kita supaya anak kita itu menjadi lebih baik. Nah, apa tipenya? Biasanya orang-orang semacam ini tuh paham setelah mengalami hal buruk akibat mohanya. Jatuh baru, oh begitu ya, baru ingat. Oh berarti kata-kata orang tua saya dulu itu maksudnya ini. Atau, oh Bu Lani itu cerewetnya minta ampun, itu ternyata maksudnya seperti ini. Nah, kita masih beruntung, Bapak Ibu, kalau kita sendiri itu moha caritanya masih di level ini. Beruntung saya katakan. Artinya setelah jatuh kita belajar. Nah, bagaimana kalau mohanya yang terakhir? Nah, ini saya nggak tahu ini. Mungkin sama bala aja lebih baik bala ya. Mungkin, meskipun kita dilahirkan sebagai manusia. Mengapa? Karena tetap tidak paham meski sudah alami hal buruk akibat moha. Nah, kalau yang ini tuh psikolog pun nggak sanggup ini. Mungkin hanya orang-orang suci yang
di level 1 pada Budi Carita tadi, yang diutus ke dunia ini, dilahirkan kembali, hanya orang-orang inilah yang mungkin mampu membuka pikiran dan hatinya, tipikal orang yang moha carita, yang tetap tidak paham meski sudah alami hal buruk. Nah, maka sekarang ini, Bapak Ibu, saya tidak begitu stres kalau saya tidak bisa membantu orang yang ada di tipe kelima. Mengapa? Karena saya belum suci. Nah, itu. Artinya, orang tipe kelima ini kan yang bisa menolong orang-orang yang bijaksana, toh. Nah, saya adalah orang yang belum sampai ke sana. Maka saya perlu juga rendah hati untuk tidak, kok aku nggak sanggup ya. Kenapa? Belum cukup dimurnikan hatinya, belum cukup disucikan niatan saya untuk bisa menolong orang-orang yang ada di level kelima. Ya, jadi saya juga nggak pengen moha, saya belum sangat bijaksana seperti itu. Jadi kalau saya nggak berhasil, oke, saya juga harus belajar terus-menerus. Nah, lalu yang menarik itu adalah pencerahan dari Pak Sus, ya. Pak Sus ini tadi mengatakan begini. Pertama adalah saya merasa menghayati dilahirkan sebagai manusia itu adalah saya memang harus belajar untuk mengenal Dhamma. Ini menarik ya. Mengapa? Gini loh, sebetulnya kan kalau orang yang tidak punya kesadaran tinggi, itu malah lebih senang dilahirkan jadi anjing-anjing yang dirawat Bu Wena dan Bu Endang. Mengapa? Karena begini, nggak usah kerja keras, nggak usah cari duit loh ya. Itu semua fasilitasnya itu VIP, kan katanya bulan itu bahkan VVIP. Ya, itu kalau saya lihat ya, tempat tidurnya anjing-anjingnya Bu Wena itu sama tempat tidurnya anak saya itu lebih mentul-mentul. Itu punya anjingnya Bu Wena. Spraynya anak saya aja saya gantinya mungkin seminggu sekali ya. Sudah kecut-kecut itu baunya. Bu Wena itu bisa loh sorenya itu mengganti atau besok paginya apa enggak VVIP itu kalau masuk hotel itu bahkan bintangnya itu mungkin 10 bukan bintang 5. Kalau saya itu tidak punya kesadaran seperti Pak Sus tadi, saya itu justru pengen lahir jadi anjingnya Bu Wena. Nggak usah berusaha, nggak cari duit, wah dokternya aja 2 pagi, 2 sore. Ini kalau saya dilahirkan sebagai manusia cari duit sendiri, belum tentu loh saya nanti sakit keras gitu. Anak saya atau siapapun mampu membiayai saya untuk dokter yang super spesialis, bisa datang ke rumah saya 2 dokter pagi, 2 dokter sore hari. Itu kalau saya itu mau loba dan moha, saya doanya, mbok saya dilahirkan sebagai anjing saja. Karena saya itu ternyata lahir sebagai manusia itu penuh penderitaan. Nah, yang menarik adalah mengapa Pak Sus memilih kalimat ini. Ternyata dilahirkan menjadi manusia itu beruntungnya bukan karena hidup enak. Tetapi belajar mengenal Dhamma, itulah ciri khas manusia. Jadi gini, saya ingat Bulani ya, kalau dilahirkan sebagai binatang, mungkin saya itu mau belajar Dhammanya itu nunggu dilahirkan sebagai manusia. Sehingga pindah alam ke yang lebih tingginya itu lama. Karena saya tidak bisa mengasah diri untuk bertindak, berpikir secara benar. Jadi harus nunggu karma-karma baik sebagai binatang yang saya kumpulkan, baru setelah poinnya cukup saya dilahirkan sebagai manusia. Tapi saya ingat Bulani mengatakan, kalau dilahirkan sebagai manusia itu kita bisa akselerasi. Nek cepat sadar, berarti saya cepat menanam karma baik, cepat belajar menggunakan pikiran dan tindakan yang benar. Jadi akselerasi, pindah alam yang lebih baiknya itu bisa dipercepat dibandingkan kita lahir sebagai binatang. Nah,
meskipun saya lahir sebagai orang miskin, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah manusia, mano, Bulani berkali-kali mengatakan mano, itu pikiran, punya budi, berarti manusia beruntung karena bisa mengolah pikirannya dan tindakannya mengarah ke yang benar. Ya. Nah, lalu yang kedua, tertarik juga nih saya sama Pak Sus nih. Pak Sus mengatakan, beruntung masih hidup. Itu artinya apa? Mengisi dengan karma baik. Nah, ini menarik. Jadi bukan beruntung masih hidup. Kita ke slide kedua, Pak Adi. Nah, ini menarik. Slide 3. Baik. Slide 3, Pak. Nah, ini menarik sekali. Mengapa saya memilih judul ini ketajaman budi? Ya, judul slide-nya yang tadi pertama. Ketajaman budi itu artinya adalah saya harus betul-betul bisa memisahkan garis tipis antara loba dosa, misalnya contoh di slide ini, dengan semangat dan bersyukur. Ya, nah dari sharing Pak Sus itu menarik sekali. Contoh ya, saya beruntung masih hidup. Nah, yang betul adalah kenapa beruntung masih hidup? Karena saya ingin mengisi dengan karma baik. Tidak mati duluan gitu loh. Kalau kita mati cepat, tapi belum sempat mengisi dengan karma baik, wah itu beresiko untuk kita dilahirkan turun tingkatannya. Nah, maka keberuntungan hoki yang masih hidup itu adalah mengisi dengan karma baik. Lalu bersyukur, semangat. Nah, ini yang menarik adalah kita itu memang kadang-kadang sulit untuk memisahkan, maka perlu ketajaman budi, semangat untuk nabung karma baik, seperti kata-kata Bulani itu loh. Selak mati, Pak, ayo cepet gitu ya. Maka kenapa Bulani itu hiperaktif berbuat baik? Sampai Pak Sus itu kewalahan, belum selesai ini, harus itu, belum selesai itu. Tipikal Pak Sus yang slow, itu memang merasa terkejar-kejar oleh tipe Bulani yang memang ini kalau gangguan di psikologi itu gangguan hiperaktivitas ini memang. Itu ada itu di buku panduan psikologi ya. Nah, maksud dari seseorang yang bersemangat menabung karma baik, berupaya memberi yang terbaik, dalam setiap kesempatan hidupnya, itu kadang-kadang sulit dibedakan dengan loba. Ini yang mau saya katakan. Jadi, loba itu orang yang ambisius, ingin nomor 1, tidak mau kehilangan kesempatan, ingin tampak baik. Nah, itu memang kalau kita tidak punya ketajaman budi, itu sulit dibedakan antara semangat menabung karma baik dengan itu tadi, ingin nampak baik, ingin nomor 1, ambisius, tidak mau kehilangan kesempatan sama sekali. Ya. Nah, tapi bedanya adalah ini, kalau kita lihat, yang masuk ke loba dosa, itu ada ketakutan atau kekhawatiran. Bedanya dengan yang semangat menabung karma baik yang benar. Nah, menarik ini. Kenapa? Karena Pak Sus memberikan contoh kecemasan dirinya. Masih hidup tapi ingin mempertahankan kehidupannya. Melekat. Sehingga Pak Sus terjebak pada pikiran, besok-besok kalau saya nggak bisa bersama keluarga saya seperti ini bagaimana ya? Nah, ini menarik loh contohnya dari Pak Sus. Sehingga Pak Sus ini karena tahu dia salah, tanya ke Bulani, Bu, kok saya mikir kayak gitu tuh gimana ya? Nah, ini beruntungnya Pak Sus ini punya guru yang selalu di sampingnya nunggoni, ya toh. Bahkan ketika Pak Sus nggak menghendaki aja, ya tetap ditunggoni. Ini beruntung, gitu kan. Lalu ingin mempertahankan, kalau saya nggak bisa makan seperti ini, jadi kan berarti nggak mau turun ini. Nggak pengen kehilangan, nggak bisa makan enak. Nah, kekhawatiran dan ketakutan ini adalah ciri khas semangat yang loba dan dosa. Nah, sementara semangat bersyukur yang merasa hoki ingin menabung karma baik supaya menuai buah karma baik, itu ciri-cirinya adalah tidak takut kehilangan apapun.
tidak gelisah, mantap dengan pandangan dan perbuatan benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Sus ini memberi contoh yang baik loh ya, supaya kita nanti juga memeriksa diri sendiri. Kalau saya sudah, wah semangat tapi kok penuh kekhawatiran, jangan-jangan ini loba dosa. Jangan-jangan ini bukan semangat karma baik ya. Bukan semangat untuk mengisi kehidupan ini dengan karma baik. Nah kita perhatikan dari pikiran dan perasaan yang muncul. Nah ini kayaknya Bu Lisa ahlinya dalam bermeditasi untuk memisahkan, memilahkan antara ini pikiran kotor atau ini pikiran yang murni. Nah ini menarik. Nah Pak Adi yang berikutnya di slide kedua Pak Adi. Nah ini juga menarik ya. Pak Sus itu memberi contoh betul-betul bagaimana kita itu perlu membedakan kerendah hatian dan moha. Menarik ini. Mengapa menarik? Karena Pak Sus tadi mengatakan, Pak Sus mengira supaya tidak moha, tapi ini betul loh sebetulnya. Upaya untuk tidak moha itu adalah saya tidak sembrono. Ciri-ciri orang moha itu, kalau orang Jawa bilang gerusa-gerusu, karena over PD gitu ya. Yakin bahwa saya itu paling bagus di dunia, gitu kan? Nah, maka harus dilawan dengan hati-hati. Nah, ini betul. Dengan hati-hati itu betul. Tetapi persoalannya adalah, nah ini kalimat Pak Sus ini yang menarik. Takut salah, ragu. Bagaimana jika hasilnya jelek? Nah, pikiran-pikiran atau buah pikir ya, ini buah pikir yang takut salah, ragu-ragu bagaimana jika hasilnya jelek. Ini mungkin tidak menunjukkan kerendah hatian. Ya, jadi kita perlu berhati-hati untuk memeriksa buah pikir. Nah, dalam psikologi, wah sekarang sudah masuk psikologi nih, Pak Sus. Nanti putrinya Pak Sus lama-lama bisa menggantikan saya loh ya. Kan saya dan Bulani nanti mati toh Pak, suatu saat. Ini kami berharap pada putrinya Pak Sus ya, meneruskan acara ini gitu ya Bulani. Kira-kira begitu. Nah nanti lalu Bulani saya nggak tahu diganti siapa, ini suhu-suhunya tuh banyak sebetulnya di Wisma Sambodi tapi belum nongol. Kita tunggu tanggal mainnya suhu-suhu yang lain selain Bulani ya. Nah takut salah, ragu-ragu bagaimana jika hasilnya jelek itu dalam teori kognitif behavior, teori buah pikir dan perilaku itu namanya keyakinan yang mendasar. Ya, ini bahasa kerennya core belief gitu. Kenapa kita bisa punya keyakinan mendasar? Nah, itu lain kali akan saya jelaskan. Ini berkaitan dengan pengalaman kita selama pengasuhan, ya. Kita itu punya keyakinan mendasar selalu ingin menjadi a good boy. Selalu ingin menjadi a good girl. Kenapa tetap disebut a good boy, a good girl? Karena ini memang kekanak-kanaan gitu ya. Jadi buah pikir ini memang buah pikir kekanak-kanaan. Kenapa? Karena saya masih terperangkap dalam masa lalu saya selalu ingin menjadi a good boy and a good girl. Sehingga tidak mau nampak buruk. Nah, ini moha berarti. Ya. Kalau kita sudah punya core belief atau buah pikir seperti ini, mengapa disebut core, Bulani? Ini itu akarnya, nanti bentuknya macam-macam. Nah, akar ini kalau saya samakan dengan ajaran Buddhism, ini moha. Jadi ini adalah sebuah akar. Nah, sehingga berhati-hati tadi kalau terjebak, takut dilihat jelek, takut kalau dikritik karena salah, ya. Itu artinya saya itu tidak rendah hati gitu. Jadi hati-hatinya tuh nggak rendah hati karena saya takut kelihatan buruk. Saya ingin tampil selalu menjadi a good boy or a good girl. Ya. Nah, lalu ciri-ciri yang rendah hati itu seperti apa? Yang betul-betul lawannya moha itu memang kita cermat. Ya, kita itu tidak impulsif. Jadi saya setuju dengan Pak
Sus, hati-hati itu artinya cermat, tidak impulsif, tetap tenang seimbang, dan hormat pada orang lain dan diri sendiri. Nah, maka kata-kata Bulani ini yang di box merah itu penting. Fisik hormat tapi dalam hati menyumpahi itu bukan ciri-ciri orang yang rendah hati, tetapi adalah ciri-ciri orang yang ingin dipandang sebagai a good boy, a good girl. Ya. Salah tingkah itu juga bukan ciri-ciri orang yang rendah hati. Kenapa saya harus salah tingkah? Berarti kan saya takut dikira tidak menghormati. Cuman dikira tidak menghormati saja sudah gelisah. Ya. Lalu sungkan. Wah, ini kan bos saya juga ini Bulani meskipun macul ya, atau itu bos saya. Itu saya sungkan kalau saya tidak menghormati. Nah, kita perlu hati-hati untuk membedakan apakah ini rendah hati atau moha. Jadi sikap hormat yang memang hormat itu ditandai oleh bukan hanya fisiknya yang menghormat, bukan hanya rasa sungkan, tetapi saya betul-betul respect pada kehadiran seseorang yang ada di hadapan saya. Maka terima kasih loh ya Pak Sus, bisa mengutip kata-kata Bulani juga diingat-ingat dan dituliskan, di-sharingkan. Karena ini menjadi contoh yang baik supaya kita bisa membedakan tajam budi kita, membedakan antara rendah hati dan moha. Nah, lalu Pak Adi, saya merasa kita bisa ke slide judul lagi Pak Adi. Nah, ini saya mau menyambung Bulani ya. Bulani itu kan mengatakan begini, apakah kita buruh? Ini menarik ya. Ini yang perlu saya komentari. Saya tuh memang harus komentar Bulani biar saya lebih top gitu. Kalau saya nggak komentar Bulani, saya kalah ngetop gitu. Ini moha. Ini contoh moha yang baik. Begini ya, jadi kalau mengenang Hari Buruh, ini kalau kita lihat sejarahnya, itu kan sebetulnya kaum sosialis ya, itu berontak terhadap sistem kemasyarakatan yang bentuknya monarki ya. Bulani tadi kan mengatakan atas bawah. Monarki itu selalu ada hierarki. Ada yang namanya bangsawan, ada yang namanya raja, ada yang namanya abdi dalem. Ya, itu pasti, ya. Sehingga ada eksploitasi, ada penjajahan terhadap manusia yang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, monarki ini diganti liberalisme yang sebetulnya kapitalis. Ya. Jadi kaum majikan ini menjajah para buruh, ya. Buruh itu adalah pekerja, ya. Buruh itu tadi kalau Bulani mengatakan blue collar dan white collar, ya. Itu majikan itu menjajah. Nah, sehingga para buruh ini sebetulnya ingin mengatakan bahwa kami ini juga manusia. Manusia di dunia ini adalah sejajar meskipun kami buruh. Nah, maka ini cocok sekali dengan contoh Bulani. Mengapa kita itu selalu berpikir tidak seimbang. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau majikan tidak layak melakukan hal-hal yang dilakukan buruh-buruh saya. Macul, nyapu gitu ya. Tapi kok majikan itu juga BAB. Tadi Bulani kan bilang gitu. Berarti kan harusnya yang boleh BAB buruh. Majikan itu nggak boleh. Nah, ini cerita menarik. Menarik ya. Karena waktu itu di zamannya cerita Korea, ini kerajaan di Korea, itu dulu diyakini raja itu tidak pernah BAB. Jadi raja itu nggak bisa kentut, nggak bisa buang gas, angin. Raja itu diyakini memang tidak membuang apapun kotoran dari tubuhnya. Ini menarik ya. Maka mengapa raja itu nggak perlu membersihkan kamar mandi Bulani? Dia nggak BAB kok. Sehingga mengapa raja itu juga salah satunya
selain untuk mengontrol kesehatannya, raja itu kalau BAB di dalam kamarnya pakai pispot. Jadi orang nggak tahu bahwa raja itu bisa BAB sebetulnya gitu ya. Jadi harus di dalam kamar, itu yang pertama. Yang kedua, si dayang-dayang dan dokter ini akan memeriksa kotorannya, fesesnya itu untuk melihat kesehatannya. Ini memang menarik. Filosofinya tuh antara kesehatan dan menutupi kalau raja itu sebetulnya bisa BAB gitu ya. Nah ini menarik. Sehingga kenapa raja itu ya nggak perlu membersihkan. Nah itu untuk tentang buruh. Nah yang berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan. Mengapa saya memilih ketajaman budi ini Pak Adi? Itu karena satu, para buruh itu saat itu juga merasa kami itu buruh tetapi kami itu bukan orang yang layak diperbudak. Itu satu. Nah, yang kedua, buruh itu mau mengatakan bahwa kebebasan berpikir kami, ketajaman budi kami itu tidak bisa disamakan dengan pekerjaan kami. Maka tolong jangan menjajah kami. Nah, kalau mau saya analogikan dengan ajaran Dhamma, nah ini yang juga dikatakan oleh Pak Sus di dalam sharingnya, jangan pernah menjadi budak. Itu kan tadi Bulani mengatakan begitu. Maka kita jangan pernah menjadi budak perbuatan buruk. Kita adalah manusia yang punya ketajaman budi, jangan mau jadi buruh yang diperbudak oleh loba, dosa, moha. Nah ini intinya sebetulnya. Jadi kalau ini hari buruh kemarin dan hari ini adalah hari pendidikan nasional, mari kita mencerahkan diri kita semua melalui ketajaman budi, jangan sampai kita diperbudak oleh loba, dosa, dan moha. Nah itu yang menurut saya pesan penting dari Pak Sus hari ini dan pesan penting dari Bulani tentang buruh ya. Nah, slide saya terakhir Pak Adi untuk menutup acara ini. Nah, Pak Sus, kalau Pak Sus tadi itu takut orang kuliah di psikologi itu malah jadi stres, cemas, depresi ya Pak. Saya setuju Pak Sus. Biasanya orang-orang yang belajar psikologi yang masih dikuasai oleh dosa, itu akan cenderung stres, cemas, depresi. Ilmunya ini dan relasi dengan para klien-klien itu akan memperparah. Jadi kekhawatiran Pak Sus itu masuk akal ya. Maka upaya Pak Sus adalah bantulah putrinya mengikis dosa. Itu satu. Orang yang masuk psikologi kalau dikuasai moha Pak Sus, nah ini tidak stres, tidak cemas, tidak depresi, tapi narsis Pak Sus. Celaka ini juga. Unjuk kekuasaan, narsis. Maka tugas Pak Sus itu akan memberikan mercusuar pada putrinya, ya, supaya putrinya itu punya pandangan benar, punya perilaku benar, punya ucapan benar Pak Sus, sehingga kekhawatiran Pak Sus tadi nggak akan terjadi, ya, sehingga nantinya putri Pak Sus akan menjadi seorang yang profesional, punya compassion dan sehat mental. Nah, kalau sudah jadi ini, Bulani juga lega karena siap meneruskan acara Dhamma Talk ini sebagai pengganti kami. Nah, saya kira itu Bulani, provisiat untuk Pak Sus, provisiat untuk Bulani. Semoga semua makhluk berbahagia. Luar biasa. Ya, enggak ada puji-pujian, oh biasa apik wis, biasa Bu ya. Ibu Bapak saudara-saudara, hari ini kita beruntung untuk sedikit menambah modal kita untuk pindah alam. Tapi tentu saja tidak ada gunanya kalau tidak kita praktekkan. Maka masing-masing dari kita, mari kita terus menjadi psikolog bagi diri sendiri, perangi dosa, perangi moha, bangkitkan semangat untuk kita bisa menjadi mercusuar. Selain dari itu, saya mau bongkar rahasia sedikit. Apa yang Ibu Bapak nikmati dalam sharing kali ini,
itu sebenarnya merupakan semangat luar biasa dari Pak Sus, karena baru ngaku dosa dia bahwa rekaman tadi itu dilakukan berkali-kali karena merasa kurang bagus. Semalam dikirimkan, Adi melihat karena saya lebih memilih surprise. Adi mendengarkan, ngekek-ngekek sama saya, terus Adi ngomong, ini kalau seandainya dibikin dengan running text lebih bagus. Saya ngomong sama Pak Sus, Adinya sendiri, tapi nanti lama banget loh, nanti bisa-bisa nggak tidur. Sakarepe Pak Sus, sakarepe. Jadi itu yang dilakukan Pak Sus, ya saya coba Bu. Ini tadi kesini, kemarin juga ke situ, kesini ya Pak, kemarin dandani apa gitu. Hari ini pagi-pagi dia udah datang untuk, kalau gini gimana? Masih saya katakan, Pak, ternyata itu 24 menit. Kesuwen Pak, diringkes supaya dikurangi. Kecepatannya Pak Sus bisa ditambah supaya tidak terlalu pelan gitu. Diudak-udak lagi itu, di-render lagi. Lalu masih timbul masalah lagi. Lah suara saya kalau dijadikan diringkes gitu, suara saya jadi suara perempuan. Allah, enggak apa-apa Pak. Tapi bisa kok diudak-udak lagi supaya suara aslinya muncul. Dan Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau kita tuh punya pendapat bahwa aku pengen karma yang terbaik karena aku pengen buah yang terbaik, maka kita rekoso, kita kangelan, kita berjuang sebaik-baiknya, sebisa-bisanya sampai titik waktu terakhir itu dimungkinkan. Maka saya ucapkan selamat untuk Pak Sus untuk usaha yang luar biasa. Tapi saya nggak suka kok dirahasiakan dari anak istri. Itu anak istrinya nggak boleh ngerti loh. Katanya kalau rekaman itu pelan-pelan di tempat tersembunyi, mungkin pas BAB itu mungkin ya. Tapi apa yang kita lihat hari ini sungguh merupakan satu cerminan bagaimana perjuangan itu tidak pernah sia-sia. Semoga semua makhluk bahagia dengan perjuangan kita bersama, dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu. Sadu, sadu, sadu.